Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai EasyCash ya teman. Jadi udah lama aku nggak bahas EasyCash dan ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai EasyCash ini. Aku mungkin akan coba untuk menjawab satu persatu, tapi kalau misalnya nanti videonya kepanjangan, mungkin aku akan bikin jadi dua part ya teman. Jadi video yang pertama ini sama video yang kedua. Tapi kalau misalnya kita sempat, kita bakal habisin semua dalam satu video ini. Nah sebelumnya aku pengen update dulu ya teman. Di sini kalau kamu cek ke bagian home, kamu bisa lihat EasyCash sekarang lagi mantep banget. Mereka lagi on fire. Kamu bisa lihat semua return investasi yang ada di EasyCash ini mengalami peningkatan ya teman. Yang periode 30 hari dari 13% menjadi 15%. Periode 60 hari dari 15 jadi 17%. 90 hari 16 jadi 18,5%. 180 hari 17 jadi 19,5. Dan yang 360 hari itu returnnya menjadi 21% ya teman. Kalau misalnya kamu manfaatin kupon lagi, returnnya bisa jadi luar biasa banget. Nih katakan contoh aku punya kupon 1,5%. Yang artinya kalau aku ambil investasi yang periode 360 hari, di sini returnku bisa jadi 19 ditambah 2 ditambah 1,5 menjadi 22,5% ya teman. Jadi returnnya sekarang lagi luar biasa banget. Nah kalau misalnya platform P2P lending lagi seperti ini, biasanya mereka lagi butuh dana investor, artinya mereka lagi punya banyak borrower untuk di lend dana ya teman. Kalau misalnya seperti ini merupakan kesempatan kamu untuk berinvestasi dan manfaatin return yang tingginya teman. Tapi jangan lupa bahwa return tersebut nanti bakal dikurangin pajak lagi ya teman. Karena kalau misal kamu nggak kumpulin NPWP, nanti pajaknya bakal jadi 30%. Tapi kalau kamu kumpulin NPWP, pajaknya hanya 15% ya teman, dapat potongan setengahnya. Nah, cuman aku tetap perlu ingetin bahwa ini tetap investasi yang tinggi resiko, jadi pastikan kamu pakai uang kamu yang siap hilang aja ya teman. Jangan karena mereka lagi returnnya tinggi, terus kamu langsung tergoda dan taruh semua uang kamu. Menurut aku itu sangat beresiko, dan pada akhirnya nanti kalau misal terjadi kenapa-napa, kita bisa kehilangan semua dana kita. Jadi tetap perlu bijak ya teman. Ya udah, kita bakal langsung jawabin pertanyaan dari teman-teman aja. Yang pertama dari Kak Agus Prianto, Bang, minimal pendanaan di EasyCash berapa? Kenapa aku top up via Dana kok gagal terus ya? Mohon pencerahannya, Bang. Nah, jadi di sini Kak Agus mencoba untuk top up menggunakan Dana tapi gagal ya. Mungkin kita bakal coba di video ini ya teman. Kalau misalnya nggak bisa, nanti aku bakal kasih alternatif untuk top up selain menggunakan Dana. Di sini kita bakal coba ya teman. Kalau misalnya kita top up menggunakan Dana bisa atau enggak? Kita pencet ke bagian balance, kemudian kita pencet top up di sini. Di sini aku udah siapin 100.000 di Danaku, aku tinggal masukin 100.000 aja ya. Kemudian kita tinggal pencet top up. Berikutnya kita tinggal copy virtual account, kemudian kita tinggal buka aplikasi Dana kita. Aku udah siapin 100.000. Kita coba ya, apakah kita bisa top up menggunakan Dana atau enggak. Di sini kita tinggal pilih send to bank, add recipient. Di sini coba kita pilih menggunakan BCA ya teman. Kemudian kita pilih save and continue. Lalu kita tinggal masukkan 100.000 rupiah. Kemudian berikutnya kita tinggal pilih pay 100.000 ini ya teman. Berikutnya kita bakal masukin PIN kita. Oh ternyata bener ya teman. Di sini transaction failed. Kalau misalnya kita back, di sini saldoku masih 100.000 ya. Dan di sini di EasyCash-nya pun dana kita nggak bertambah ya teman. Tetap ada di angka 1.536.000. Tadi pas mulai juga angkanya 1.536.000 ya teman. Nah berarti emang bener kalau kata Kak Agus Prianto ini bahwa saat ini kita nggak bisa melakukan pendanaan atau top up di EasyCash menggunakan Dana. Tapi aku bakal nunjukin alternatifnya ya teman. Nah kalau misalnya di video sebelumnya kan aku udah tunjukin bahwa selain menggunakan BCA, ternyata kita bisa top up menggunakan Cbank ya teman. Caranya gampang, kamu tinggal ke bagian transfer, kemudian ke bank lain, terus masukin nomor rekeningnya ya teman, atau virtual account-nya. Nah jadi selain kamu menggunakan Dana, sebenarnya kamu bisa menggunakan Cbank. Tapi di kali ini kita bakal coba satu hal baru lagi ya teman, yaitu kita bakal coba top up untuk menggunakan Bank Jago teman-teman. Di sini aku udah memiliki saldo Cbank. Oh ya, bagi teman-teman yang belum pakai Cbank, aku rekomendasi kamu untuk menggunakan Cbank ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan Cbank, kita taruh uang kita di Cbank aja, ini setiap hari kita dapat bunga. Nih contoh ya, aku taruh sekitar 17 juta sekian. Nih kalau misalnya kamu scroll ke bagian bawah, kamu lihat di riwayat transaksi, kemarin 1 Juni 2022, hari ini adalah 1 Juni. Tadi malam aku mendapatkan uang 3.264. Tapi jangan lupa, ini return 7% per tahun ini bakal dipotong pajak lagi ya teman. Pajaknya sekitar 20% per tahun. Yang artinya return kita per tahun itu bisa 5,6% dan itu bunganya cair setiap hari. Jadi kita diemin aja uang kita udah bertambah setiap hari. Nih lumayan ya teman, kita cuma taruh 17 juta sekian, kemudian kita dapat bunga 3.200 sekian, dikurangin 600 jadi sekitar 2.600 sekian mungkin ya. Lumayan, kita cuma taruh uang dapat 2.600, lumayan ya teman, bisa buat beli Indomie atau beli minuman atau apapun itu. Atau paling enggak itu bisa nangkal inflasi, lumayan banget ya. Nah mungkin kita bakal coba menggunakan Bank Jago ya teman. Kali ini kita bakal coba transfer menggunakan Bank Jago. Caranya
gimana caranya kita login ke aplikasi Bank Jago kita dulu, kemudian kita salin nomor rekening kita. Di sini saat ini aku hanya memiliki 25.000 di Bank Jago ya teman. Kita bakal coba ke bagian home. Nah, di sini aku bakal salin kantong utamaku ya teman. Aku bakal salin. Setelah itu kita akan memindahkan uang dari si bank ini ke Bank Jago. Caranya gimana? Caranya kamu tinggal pencet ke bagian transfer. Kemudian kamu pilih bank lain di sini, kemudian pilih Bank Jago ya teman. Nah, di sini ada Bank Jago. Setelah aku pilih, aku tinggal masukkan nomor rekeningnya. Nah, di sini aku udah ada ya teman. Kalau misalnya kita klik di sini, kita bisa langsung transfer ke Bank Jago. Dan yang mantap dari bank digital seperti ini adalah kalau misalnya kita mau pindah-pindah dana, itu kita nggak dikenakan biaya sama sekali. Artinya kita gratis ya teman. Kita mau transfer ke sana kemari, mau transfer setiap hari, itu gratis ya teman. Cuma biasanya kalau di bank tertentu ada limitnya. Kalau nggak salah di Bank Jago ada limitnya 10 kali ya kalau nggak salah. Nah, di sini mungkin kita masukin semua dananya aja kali ya biar nggak ribet. Nanti kalau misalnya aku mau pakai, aku tinggal pindahin ulang lagi. 17.024 407, kita tinggal pencet selesai, kemudian kita pencet selanjutnya. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, jumlah transfer 17.024.407 rupiah. Biaya transfer adalah gratis, yang artinya kita nggak bakal dikenakan biaya untuk pindahin dana dari suatu bank digital ke bank digital lain. Kita tinggal pencet konfirmasi di sini, lalu masukkan PIN seperti biasa. Transaksi berhasil diproses. Kalau misalnya kita ke bagian kantong, terus kita reload, sekarang saldoku udah bertambah ya, asetnya udah menjadi 40 juta sekian. Tadi kalau nggak salah 23 juta sekian ya, sekarang udah jadi 40 juta sekian. Karena di kantong utamaku udah menjadi 17.049.407. Nah, sekarang kita bakal coba top up dari Bank Jago ya teman. Kalau misalnya di video sebelumnya kita ada coba dari si bank dan itu berhasil, kita sekarang bakal coba dari Bank Jago ini. Nah, karena di Bank Jago ini aku lagi ikutin event di Bibit. Kalau misalnya kamu belum nonton, kamu boleh cek video sebelumnya. Aku kan ikutin event di Bibit, dimana aku ngeset nabung rutin sehingga setiap Kamis aku bakal top up 200.000 ke Bibit. Yang artinya itu bakal di auto debit, dipotong langsung dari Bank Jagonya ya. Lumayan ya teman, bisa dapat bonus 75.000. Nah, jadi karena aku lagi ikutin promo itu, mungkin aku sisain 400.000 aja uang di Bank Jago ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti bakal dipotong otomatis untuk 2 minggu ke depan, aku nggak perlu top up lagi ya. Di sini aku langsung top up 16 juta sekian aja ya teman. Tujuannya supaya sisa 400.000. Berarti kita top up 16.649.407. 16.649.407. Kita tinggal pencet top up di sini. Berikutnya kita tinggal pencet copy ya teman. Nah, selanjutnya dari sini kita tinggal pencet beranda, kemudian kita pencet kirim dan bayar. Setelah itu kita langsung pencet kontak baru ya teman. Di sini kita tinggal pilih bank lain, kemudian kita pilih BCA, lalu kita paste virtual account yang tadi diberikan oleh EasyCash. Kita tinggal pencet periksa di sini. Nah, di sini udah bener ya, ada nama kita EasyCash Daniel, kemudian jumlahnya kita masukin jumlah yang tadi. Nah, angkanya udah sama ya teman, 16.649.407. Kita tinggal pencet lanjut di sini, kita pencet kirim sekarang. Pastikan ini udah bener dulu ya teman, dan pastikan angka yang kamu kirim itu sama, jangan sampai beda. Kalau misal kamu top up 100.000, ya kamu kirimnya 100.000. Kalau beda, takutnya nanti kalau ada kesalahan sistem atau apa, uangnya nggak masuk, kita malah kehilangan dana kita nih. Yaudah, di sini kita tinggal masukin password kita seperti biasa. Kalau udah, kita tinggal pencet konfirmasi ya teman. Nah, di sini uang sedang dikirim. Nah, nanti bakal ada notifikasi seperti ini ya teman. Uang berhasil dikirim. EasyCash Daniel terus sekian 16.649.407. Kita tinggal pencet OK di sini. Sekarang kantong utamaku hanya tersisa 400.000 ya teman. Ini tujuannya supaya nanti 2 minggu ke depan aku nggak perlu top up di Bank Jago, sehingga nanti bisa dipotong langsung untuk auto debit di Bibitnya, sehingga aku bisa dapat cashback ya teman. Nah, di sini langsung ada message dari EasyCash, dana Anda sebesar sekian telah kami terima, segera lakukan pendanaan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, tadi aku sempat coba di percobaan pertama nggak bisa, di percobaan kedua baru bisa. Karena kenapa? Karena jumlah yang aku transfer ini nggak sesuai ya teman. Kalau misalnya jumlahnya udah benar, udah sesuai banget, itu baru dananya bisa masuk. Karena tadi kan aku sempat coba yang masukin 100.000, tapi 100.000-nya aku belum proses. Makanya tadi sempat gagal. Terus akhirnya 100.000-nya aku hapus, aku masukin yang 16 juta sekian, baru berhasil. Nih ya teman, kalau misalnya kita ke bagian aset, sekarang total balanceku udah bertambah menjadi 18.186.094 rupiah. Yang artinya aku berhasil melakukan top up dari Bank Jago ini. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah selain kita top up menggunakan si bank, kita juga bisa top up menggunakan Bank Jago ini ya teman. Cuma kalau misalnya pakai Dana, kita nggak bisa karena entah kenapa tadi aku udah coba sendiri jadi nggak bisa ya. Jadi buat Kak Agus Prianto, kalau misalnya ditanya kenapa aku top up via Dana kok gagal terus, ya emang Dana kayaknya nggak support untuk transaksi ini. Tapi menurut aku pribadi, kamu bisa menggunakan alternatif seperti Bank Jago dan juga Sibank. Karena dengan menggunakan Bank Jago atau Sibank, itu sebenarnya juga oke banget dan daftarnya juga cukup gampang ya. Terus kalau misal kamu tanya, Bang, minimal pendanaan di EasyCash berapa? Sebenarnya minimal pendanaan di EasyCash itu hanya 1 juta ya, teman. Kita bakal contoh aja. Di sini kalau kamu pencet Land Now, di sini kalau misal kamu masukin 100.000, ini nggak bisa ya. Di bawahnya akan ada tulisan lending amount less than 1 juta rupiah. Yang artinya kamu harus mendanai minimal 1 juta, baru di sini kamu mulai ada perhitungan
bunganya. Jadi gitu ya teman. Buat Kak Agus Prianto, untuk minimal pendanaannya itu 1 juta rupiah ya. Nah, semoga jawaban aku ini bisa membantu kamu semangat terus buat investasinya ya, buat Kak Agus. Nah, pertanyaan kedua yang pengen aku jawab yaitu dari Kak Music of Happiness. Hai Daniel, saya lihat di YouTube banyak juga pinjam EasyCash yang gagal bayar. Tapi gimana caranya EasyCash bisa 100% berhasil bayar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya dalam P2P lending itu pasti ada yang namanya gagal bayar ya. Aku cukup yakin, 100% aku yakin bahwa di EasyCash ini pasti sebenarnya tetap ada yang gagal bayar. Sama seperti platform-platform P2P lending lainnya. Apalagi EasyCash ini merupakan P2P lending konsumtif, di mana dana kita disalurkan untuk pinjaman konsumtif, di mana uangnya digunakan untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif, bukan menghasilkan uang atau bukan produktif. Nah, tapi gimana bisa TKB-nya tetap di angka 100%? Kalau menurut aku pribadi, ini karena spreadnya ya teman, di mana platform P2P lending ini, mereka untuk ke borrowernya, mereka mengenakan bunga yang jauh lebih tinggi ketimbang dengan bunga yang dibayarkan ke lendernya. Sama seperti cara kerja bank teman-teman, di mana bank itu kan dapat keuntungan dari mana? Bank dapat keuntungan dari net interest margin atau dari spreadnya ya teman. Bunga yang dia bayarkan ke investor sama bunga yang mereka tagih ke peminjam atau orang yang meminjam kredit, itu pasti bunganya beda, di mana bunga yang mereka bayar ke investor jauh lebih dikit, bunga yang mereka tagih ke para peminjam itu bakal lebih tinggi. Nah, itulah cara EasyCash bisa mempertahankan TKB-nya tetap di angka 100%. Jadi 100% itu bukan menggambarkan orang yang gagal bayar. Artinya bukan NPL-nya, non-performing loan-nya 0%, bukan seperti itu. Tapi 100% itu artinya EasyCash berhasil mengembalikan semua dana ke para investornya. Karena caranya gimana? Caranya adalah dengan spread yang lebih besar, mereka bisa mengembalikan uang ke para investornya. Terus juga mungkin mereka ada menggunakan dana provisi lah atau asuransi lah. Karena TKB itu dihitungnya dari seberapa banyak tingkat pengembalian ke investor ya teman. Maka dari itu kalau menurut aku pribadi, jawabannya adalah karena spread yang berbeda cukup jauh, sehingga orang yang gagal bayar ini masih tetap bisa di cover oleh orang-orang yang berhasil bayar atau operating profitnya ya teman. Kalau menurut aku pribadi sih gitu ya. Cuman bagi teman-teman yang punya jawaban lain, mungkin kamu juga bisa tulis di kolom komentar dan boleh perbaiki kalau misalnya aku memiliki kesalahan ya teman dalam argumenku. Berikutnya pertanyaan ketiga dari Kak Lena Marisa, untuk sekarang juga harus upload foto NPWP sama KTP. Saya pas mau kirim data foto KTP, kenapa nggak bisa ya? Mohon petunjuk. Ya nggak bisa nih. Nah, jadi aku juga udah melakukan hal yang sama ya teman. Nah, mungkin buat Kak Lena kamu bisa jelasin ya, masalahnya itu pas kamu mau kirim nggak bisanya karena kenapa? Karena apakah aplikasinya crash, atau pas mau submit gambar nggak bisa, atau mau pencet kirim tombolnya nggak ada, atau gimana? Kalau misalnya aku pribadi udah submit, dan emang bener sih kemarin kita submitnya kayak 2 kali ya teman. Pertama kita udah submit beres, ternyata setelah aplikasinya diupdate kita harus submit ulang, kali ini menggunakan foto KTP dan foto NPWP. Nah, jadi di sini aku udah submit keduanya ulang, kemudian aku juga udah berhasil untuk pencet tombol kirimnya ya. Dan sekarang tombol kirimnya udah nggak bisa dipencet lagi. Kalau kita lihat ke status di atas, tulisnya udah sedang ditinjau. Mungkin aku hanya perlu menunggu beberapa hari. Tapi nanti aku bakal update lagi gimana untuk mengenai submit NPWP ini ya. Buat kamu kalau misal kamu nggak bisa submit, ada baiknya kamu langsung tanya ke RM-nya sih, karena mungkin RM-nya lebih bisa membantu kalau mengenai hal teknis semacam ini ya. Aku pribadi aku bukan RM, jadi aku nggak tahu kalau untuk kendala seperti ini gimana. Bahkan aku pribadi juga masih dalam proses ditinjau dan sampai sekarang masih belum diterima juga ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya aku udah coba tanya ke RM-nya dan aku udah berhasil disubmit, mungkin aku bakal update lagi ya. Mungkin kamu boleh coba tanya ke tim support ataupun RM-nya, dan semoga mereka bisa membantu kamu ya. Karena lumayan banget kalau misalnya kita belum submit NPWP, kena potongannya bisa kena gede banget ya teman, kena 30%. Nah, mungkin sekian aja teman-teman jawabanku untuk pertanyaan subscriber di video kali ini, karena takut videonya panjang. Tapi ini masih ada banyak pertanyaan lagi, mungkin aku bakal jawab di video-video berikutnya nanti ya. Aku bakal bikin jadi 2 video. Bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist, di sana aku udah review berbagai macam platform investasi. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di komen. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.